Uhuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Adit di channel Adit Uhuy. Dan pertama-tama gua pengen ngumumin bahwa gua berhenti dari konten game. Stop, serius teman-teman. Mulai detik ini channel ini punya misi baru teman-teman, yaitu misi dunia. Maksudnya gua pengen keliling dunia, temuin sejarah dunia dan jejak-jejak Islam di dunia. Dan ekspedisi luar biasa ini gua dari kilometer 0 hidup gua, tempat lahir gua yaitu Kampung Sangyang, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Oke teman-teman, ini titik awalnya guys. Di sini gua akan tunjukin ada salah satu monumen pahlawan yang ada di kampung gua teman-teman, yaitu Tugu Kapten Sangun. Gua akan tunjukin kepada kalian. Bentar. Oke teman-teman, gua akan tunjukin untuk tugunya. Ini tugunya teman-teman. Ini Tugu Pahlawan Kapten Sangun. Gugur Tugu Pahlawan Kapten Sangun, gugur Sangyang 1949. Tahun 1949, Kapten Sangun gugur di tanah Sangyang ini. Hari ini gua datang bawa namanya pulang. Kita nggak lupa Kapten. Ini titik awalnya teman-teman. Ada Tugu Kapten Sangun yang udah gua tunjukin tadi. Ini dia jejak sejarah pertama yang gua temuin lokasinya di Kampung Sangyang, kampung gua sendiri. Jalannya Jalan Bojong Cibodas. Coba baca deh plakat yang tadi gua tunjukin teman-teman. Di plakat itu tertulis gugur Sangyang 1900 Kapten Sangun. Tahun 1949 itu dunia lagi nyatet agresi militer Belanda kedua di Indonesia teman-teman. Artinya teman-teman, tanah yang gua injak yang ini artinya teman-teman, ini adalah panggung sejarah dunia. Tanah ini dulunya medan perang teman-teman, sejarah dunia. Dan tanah ini benar-benar medan perang teman-teman. Tapi gua sebagai anak yang beneran anak sini malu karena gak tahu siapa beliau dan Kapten Sangun salah satu pahlawan yang terlupakan teman-teman. Karena tidak ada narasi sejarah teman-teman yang ada di plakatnya atau ditempelin atau di mana gitu. Hal ini jadi membuat masyarakat yang melintas, terutama generasi muda, tidak mengetahui sosok beliau dan apa jasa bagi wilayah Kampung Sangyang Ranca Ekek. Jadi identitas beliau sebagai pahlawan lokal perlahan memudar dari ingatan kolektif masyarakat Sangyang teman-teman. Meskipun namanya diabadikan sebagai nama jalan di daerah Cicalengka,
Banyak orang yang menggunakan jalan tersebut namun tidak tahu latar belakang heroik Kapten Sangun yang gugur disiksa Belanda demi melindungi melindungi rahasia pasukannya gitu teman-teman. Pas dulu tuh kayak si Kapten Sangunnya itu, si beliau itu dikejar-kejar kayak sama Belanda itu, terus dibawa ke sini ya, ternyata dieksekusi di sebelah sini gitu teman-teman tepatnya. Tapi gua pas di sini gua makanya tanya ke narasumber terpercaya yang pernah jadi saksi hidup teman-teman. Oke, gua akan langsung skip ke narasumbernya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan langsung pergi ke narasumber untuk bertanya, atau nanti gua akan kasih aja videonya. Jadi kita akan langsung ke sana dan wawancara, dan atau gua akan kasih video kepada kalian langsung wawancaranya ya. Gua nanya ke sumber yang paling valid, bukan Google tapi saksi sejarah langsung teman-teman. Gua semalam iseng-iseng tanya sama nenek gua, dan nenek gua berkenan cerita dan beliau udah ngizinin buat share ke teman-teman semua. Ini amanah guys. Jadi gua mau minta izin lagi ke nenek gua untuk pastiin dia ngizinin, dan kita udah ada di rumah. Tinggal kita minta izin, langsung kita tayangin aja untuk wawancaranya, untuk wawancara saksi hidup sejarah Kapten Sangun teman-teman. Gue teh kumaha mah eta teh tugu teh? Yang udah tembak kentara dia tembak. Dia udah ku goromolan gitu. Jadi maut idinya getihna eta. Oh eta teh getihna di tembok na tugu kalbah dinya. Jadi zaman baheula teh eta zaman baheula zaman goromolan. Anu pas Belanda aya keneh gitu. Dibeberik meureunan ku turun tina kapal. Da rame baheula. Sekolot teh cetitin apaleun. Heeh. Sekolot. Terus eta teh kumaha deui eta teh mah kajadianna? Kajadianna di dinya teh getihna ku tembok tugu. Ciri teh. Ciri. Oh. Getihna di tembok dinya. Mata aya tugu teh. Ciri getihna teh di tembok dinya. Oh, jadi eta teh ieu cekolot mah gitu. Itu udah urang teh apa. Muhun atuh. Ting saya ting encan urang. Ma oge keur leutik meureunna. Keur leutik. Oh, mah ge keur leutik gitu. Aya kapal ngagerung gancang lalumpatannya rumput nyan guha sana di garuha. Teu bebas baheula mah. Ayeuna bebas teh. Ayeuna mah geus salah alamatnya mah. Ngeunah dahar ngeunah naon san ayeuna mah. Gitu. Baheula mah sarieun gitu. Zaman goromolan baheula. Siap atuh. Nuhun atuh mah, nuhun. Aja orang teh apa. Alilahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi teman-teman, menurut nenek gua Kapten Sangun ini dibawa ke pesawahan di desa Sangyang, dan beliau ditembak oleh tentara Belanda dan tepat di sini gugurnya teman-teman. Makanya tugu ini dibangun tepat di tempat darah beliau jatuh, bukan di tempat lain. Sungguh teman-teman, misi keliling dunia gua ada 2, sejarah dunia dan jejak Islam di dunia. Tadi kita udah nemuin jejak sejarahnya, sekarang jejak Islamnya. Nama Sangyang itu dari kata Sang Hyang teman-teman, artinya tempat yang dimuliakan atau disucikan. Kalau artian dalam tradisi itu kayak dituakan atau dikeramatkan lebih tepatnya ya teman-teman. Kalau tradisi budaya, kalau bahasa budayanya teman-teman. Kenapa bisa begitu teman-teman?
dulunya dibuka sama para ulama teman-teman dari Sumedang Larang, namanya dari Sumedang Larang, yang membuka perkampungan dan yang ada di Ranca Ekek lah, dari Ranca Ekek teman-teman. Jadi misi mereka 500 tahun lalu sama kayak gua nyebarin Islam, bedanya mereka senjatanya ngajak ngaji di surau teman-teman. Jadi jejak Islam di kawasan Kampung Sangiang mengikuti pola penyebaran agama di wilayah Priangan Timur dan Bandung Selatan teman-teman. Dan Islam masuk ke wilayah Bandung secara masif pada abad ke-15 hingga ke abad 16 dimulai oleh tokoh-tokoh Islam seperti Sunan Gunung Jati teman-teman. Tapi penyebarannya di tingkat kampung seperti kampung ini biasanya seperti kampung gua gitu, Kampung Sangiang, dilakukan oleh para kiai atau ajengan kalau di Sunda tuh teman-teman. Untuk penyebarannya lewat jalur kekeluargaan dan pengajian tradisional, dan juga bukti fisiknya gua akan tunjukin teman-teman. Ini ada bukti fisiknya ya teman-teman. Ada masjid yang dulunya masjid ini tidak seperti ini teman-teman. Dulu lumayan kusem atau gimana gitu teman-teman. Gak semegah ini. Kubahnya gak emas dulu tuh teman-teman. Dan ini bukti bahwa Islam sudah berkembang di daerah kampung ini teman-teman. Dan di sini suasananya enak banget teman-teman. Ini adalah kampung gua tempat lahir gua teman-teman. Luar biasa dengan alunan bersalawat teman-teman, dan cuaca yang luar biasa. Jadi di masjid tersebut ada sebuah lembaga ajaran Islam di kampung gua sendiri, kayak seperti lembaganya tuh namanya Rabdatul Afwal, kalau disingkat RA teman-teman. Untuk pada pengajarannya itu memperkenalkan pada dasar-dasar ajaran Islam di Kampung Sangiang. Jadi seperti itu teman-teman. Gua senang tinggal di kampung sendiri ini, di kampung ini. Selama gua hidup, gua nemuin banyak sejarah dunia dan nemuin jejak Islam di dunia teman-teman. Teman-teman, episode 1 dari misi dunia gua, sejarah dan jejak Islam, resmi selesai. Ini bukan konten iseng guys. Ini jadi janji hidup gua. Gua pensiun dari game 100%, energi gua buat keliling Indonesia dulu semua. Jejak sejarah dan jejak Islam gua akan temuin. Doain ya guys, kalau Allah izinin baru gua keliling dunia. Doain gua kuat, doain gua amanah. Kalau di kampung atau kota kalian ada jejak sejarah yang belum terungkap gitu, ini terungkap, boleh komen di bawah gitu teman-teman. Ini misi luar biasa, ini punya kita semua. Gua Adit dari channel Dits Uhuy. Gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.